Mira, Dina, tahu nggak kalian kenapa hati pagi? Tadi saat ulangan, Mira selalu menunjuk ke bawah. Ternyata dia mencontek, katanya contekannya dari kamu. Benar? Iya Bu, saya mohon maaf Mengapa kamu memberikan contekan kepada Dina? karena saya kasihan kepada Mira, dia belum selesai mengerjakan ulangannya. Oh, kamu boleh kasihan sama Mira. Tapi menurut kamu, cara kamu benar atau tidak? Tidak Bu, Mengapa? karena tidak boleh membantu orang dengan cara yang salah. Nah, sekarang Dina, mengapa kamu minta contekan sama Dina? Karena saya panik yang dulu, yang lain sudah selesai, tapi saya belum. Ibu tahu setiap manusia pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, ibu tidak mempersoalkan itu. Yang penting sekarang kamu harus tahu keyakinan kelas mana yang belum kalian lakukan. Berlaku jujur dan bertanggung jawab Bu. Nah, Mira, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan ke depan agar bila ada ulangan kembali bisa mengerjakan tepat waktu? Belajar dengan sungguh-sungguh Bu. Nah, kalau kamu Dina, supaya Mira bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu, apa yang akan kamu lakukan? Ajaknya belajar bersama atau mengingatkan agar dia rajin belajar. Sekarang kalian sudah tahu masalahnya apa dan kalian juga sudah tahu cara menyelesaikan masalah itu, ya. Sekarang kalian boleh. Baik Bu, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang sudah diluangkan. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami dalam rangka diseminasi modul 1.4 yang kami dapat di pembelajaran pendidikan guru penggerak. Tugas kami adalah menyebarkan pemahaman yang kami dapat selama pelatihan di modul 1.4 ini. Saya perkenalkan, saya Mila Karmila, CGP Angkatan 7 beserta Ibu Ulfa Handayani, CGP Angkatan 7. Kami berkolaborasi untuk menyebarkan pemahaman modul 1.4 yaitu budaya positif. Adapun yang ingin kami sampaikan di sini ada yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak supaya anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi itu artinya disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak Bapak Ibu. Jadi tugas kita adalah memetakan apa sih kebutuhan murid, yang pasti kan setiap anak pasti sangat beragam. Jadi kita harus mampu memetakan kebutuhan setiap anak, begitu. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bahkan Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa guru itu ibarat petani, yaitu tugas petani adalah menanam benih.
benih jagung, ya nanti diharapkan tumbuhnya menjadi jagung. Kalau kita menanam padi, kita harapkan tumbuhnya menjadi padi. Jadi tugas kita adalah membasmi hama-hamanya seperti itu. Menurut Ki Haji Dewantara ya. Untuk membentuk paradigma baru perlu ditunjang dengan berbagai hal. Salah satunya adalah di sini ada disiplin positif. Disiplin positif adalah bentuk taat dan patuh terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memotivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita itu diharapkan menjadikan anak itu mau apa sih gitu, mau menjadi anak yang patuh atau mau menjadi anak yang sadar gitu loh. Kalau patuh itu berarti mereka melakukan sesuatu karena kepatuhan, karena takut, biasanya seperti itu. Kalau kan pengen menjadi anak yang sadar berarti ya kita menumbuhkan kesadaran dari anak itu sendiri gitu. Jadi kalau berdasarkan kesadaran sampai kapan pun karena mereka sadar gitu. Nah disinilah perlunya adanya disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi ketika kita menyuruh anak melakukan sesuatu itu bukan karena awas ya kamu harus mengerjakan gitu. Kalau enggak ibu hukum di kelas, ibu hukum di luar gitu. Nah itu yang tidak boleh. Ataupun ancaman, awas ya kamu kalau tidak mengerjakan ntar nggak naik seperti itu. Ataupun dengan sogokan hadiah. Kalau kamu mengerjakan ini nanti ibu kasih hadiah atau kasih nilai bagus seperti itu. Nah diharapkan kalau disiplin positif itu karena kesadaran sendiri atau motivasinya itu motivasi dalam diri, bukan motivasi dari luar atau intrinsik ya kalau dari dalam itu. Ya lanjut. Iya nanti ada sesi tanya jawab ya Bu. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Jadi dalam melakukan sesuatu biasanya anak itu kalau berperilaku ini biasanya ditunjang oleh karena adanya kebutuhan yang 5 ini. Contohnya anak yang suka memeras, pernah ya Bapak Ibu malah? Nah itu pasti ada salah satu kebutuhan dia. Mungkin kebutuhannya bisa jadi dia tidak mendapat kasih sayang dari orang tua gitu, atau mungkin dia gitu. Semisal anak kayak berantem, nah berantem tuh kenapa? Alasannya apa gitu? Mungkin satu dia mencari kesenangan, bisa jadi. Jadi pada dasarnya setiap anak orang bertindak itu berdasarkan 5 kebutuhan ini, pasti ada sebabnya. Makanya disarankan kalau anak melakukan kesalahan kita tanya dulu dasarnya apa gitu, ditelaah dulu dasar mereka itu kenapa melakukan hal demikian. Tuh, ya lanjut dulu Pak. Yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik sadar ataupun tidak sadar. Nah, motivasi perilaku manusia itu yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini peserta didik melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik yang seperti tadi dibilang bahwa kalau anak itu melakukan sesuatu, mungkin kalau melakukan sesuatu itu karena ketakutan ya, ini dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Awas ya kamu kalau telat ibu hukum berdiri di depan. Nah berarti besoknya dia datang tepat waktu karena takut kan, karena takut hukuman. Nah itu. Terus motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah biasanya ini masih motivasi intrinsik. Kamu besok datang tepat waktu ya, atau siapa yang bisa jawab ini nanti dapat coklat. Nah seperti itu. Nah itu adalah motivasi imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah yang ketiga untuk mendapatkan sama lupa ini yang ketiga. Oke, ya lanjut. Ada konsep disiplin dengan identitas gagal.
Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada hukuman dan ada penghargaan. Kalau hukuman itu sifatnya apa? Memaksa. Yang kedua pasti menyakiti anak kan. Terus yang ketiga peserta didik pasti menjadi takut. Yang keempat peserta didik berusaha menyembunyikan kesalahannya. Terus yang kelima adalah tidak nyaman. Tuh. Terus yang kedua penghargaan. Kalau penghargaan ini sebenarnya tidak kurang efektif gitu ya. Yaitu anak kalau kalian datang tepat waktu ya nanti dapat kasih coklat seperti itu. Itu kan jangka pendek sebenarnya ya, karena dia akan mengikuti apa yang kita mau karena dapat sesuatu gitu kan, dapat penghargaan. Yang kedua sebenarnya merusak hubungan atau takutnya ada sifat iri di antara temannya. Yang ketiga menghukum dengan sistem ranking. Ya, ranking 1, ranking 2 gitu lah, udah paham pasti Bapak Ibu ya. Yang kelima adalah mematikan kreativitas. Kalau karena penghargaan, ya karena disuruh, karena ada hadiah gitu kan, jadi kurang berkembang seperti itu. Ya, lanjut. Ya, yang selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, kalau konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, terus stimulus respon. Yang ketiga peserta didik menghormati peraturan. Yang keempat perlu monitoring berkelanjutan. Yang kelima kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu kalau kalau dengan konsekuensi. Nah, ada lagi restitusi. Kalau restitusi itu peserta didik bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua peserta didik menghormati dirinya dan orang lain. Terus yang keempat, teori kontrol diri. Dirinya memegang kontrol. Terus yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi restitusi itu sebenarnya yang diharapkan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru baik di sekolah maupun di rumah terhadap anak sendiri gitu loh. Jadi ketika anak membuat kesalahan itu dibiasakan anak untuk menyadari sendiri kesalahannya. Semisal anak tiba-tiba datang telat, kita jangan langsung kamu kenapa telat? Nah itu sebenarnya nggak boleh gitu loh. Biarkan dia menyadarinya dulu. Kita tanya baik-baik. Tahu nggak kenapa kamu dipanggil sama ibu? Gitu. Kenapa ya? Gitu. Biarkan anak berpikir. Oh semisal, oh iya bu telat. Kenapa telat? Karena datang kesiangan. Terus kenapa kesiangan? Karena tidak ada yang bangunin semisal. Terus kita tanya ke anak. Supaya tidak kesiangan lagi, bagaimana caranya? Biarkan dia yang menemukan jawabannya sendiri. Gitu, semisal, oh iya bu, berarti saya harus minta bantuan orang di rumah, atau mungkin saya tidak begadang seperti itu. Jadi biarkan anak yang menemukan jawabannya sendiri seperti itu. Nah itu yang diharapkan dari restitusi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin sampai di sini dilanjutkan oleh Ibu Ulfa. Silakan Ibu Ulfa. Terima kasih Bu Mila. Saya di sini Pak. Ini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contohnya, peserta didik suka datang terlambat. Kalau melalui hukuman, guru menghukum peserta didik tersebut untuk belajar di luar selama 1 jam pelajaran. Lalu guru marah dan peserta didik menjadi takut. Sedangkan kalau melalui konsekuensinya, guru tegas dan peserta didik menghormati peraturan. Jadi contohnya kayak hukuman. Kamu dan saya ada yang anak murid datangnya terlambat ya, terus gurunya ngomong gini, karena kamu datang telat, kamu belajarnya di luar ya selama 1 jam. Seperti itu. Itu adalah melalui hukuman. Dan guru itu marah jadi muridnya takut. Dan melalui konsekuensi, guru tegas dan peserta didik menghormati peraturan. Kalau melalui restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu peserta didik menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan peserta didik menghormati dirinya dan orang lain. Terima posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah seorang guru yang menggunakan hukuman fisik ataupun verbal kepada peserta didik. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Seorang guru yang akan menggunakan keheningan membuat peserta didik merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ketiga, teman.
Dalam melalui posisi teman ini, guru akan menjadi teman dan menggunakan hubungan baik dan rumor untuk mempengaruhi seseorang. Pemantau, seorang memantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku peserta didik. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan peserta didik, mempersilahkan peserta didik, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Maksudnya ini 5 posisi kontrol restitusi ini yang pertama kan melalui hukuman. Jadi anak itu melalui dikasih hukuman fisik atau melalui ucapan yang anak murid tidak menyukainya. Lalu yang kedua itu guru membuat rasa bersalah kepada murid. Oh tadi karena ini saya jadi begini ya, itu namanya pembuatan rasa bersalah. Dan murid jadi tidak nyaman. Nah yang seperti teman misalnya, ayo dong, ibu kan minta buang begini, kamu harus begini ya, itu namanya posisi kontrol melalui teman. Kalau pemantau, guru hanya memantau, melihat tuh anak, oh dia begini, itu melalui pantauan. Kalau manajer, dia dibimbing, terus peserta didik dapat menemukan solusinya. Seperti itu. Nah, penerapan 5 posisi kontrol. Ini dalam kasus peserta didik tidak mengerjakan tugas PR ya, atau tugas di rumah. Contohnya itu melalui hukuman. Patuhi aturan sekolah, lalu kamu kerjakan tugasmu 2 kali lipat. Itu contoh dari salah satu 5 kontrol melalui hukuman kepada peserta didik yang tidak mengerjakan PR di rumah. Lalu dengan pembuat rasa bersalah, guru akan mengucap contohnya, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah melalui teman seperti contohnya kayak tadi, ayolah yang rajin, buat ibu guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Kalau melalui pantauan, guru akan bilang, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Nah kalau melalui manajer, guru akan bilang, apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Ini adalah penerapan 5 posisi kontrol kepada murid. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama peserta didik membuat keyakinan kelas. Yang pertama kita berdiskusi tentang peraturan yang akan kita bikin untuk di kelas. Namanya keyakinan kelas. Kalau dulu kita bikinnya peraturan kelas ya kan. Kalau sekarang di guru penggerak ini kita diajarkan menjadi membuat keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu kan anak murid mengikuti kita, gitu kan. Kalau keyakinan kelas kita bersama-sama murid mencari solusi apa yang kita mau untuk peraturan di kelas kita, seperti itu. Lalu kita diskusikan tentang peraturan untuk di kelas. Setelah itu kita menempel apa yang dia mau, keyakinan kelas dia di kelas ini maunya seperti apa, dia tempel. Dari situ kita pilih keyakinan kelas yang cocok untuk kelas kita dan kita bicarakan kembali bersama murid-murid kita. Ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Semua memiliki motivasi internal. Jadi anak-anak itu memakai motivasi internal, bukan eksternal ya. Jadi dari diri dia sendiri, bukan dari guru atau orang lain. Nah ini salah satu contoh penerapan keyakinan kelas di kelas segitiga restitusi. Penerapan anak murid telat datang ke kelas ya.
Ya, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi anak yang datang sekolah terlambat. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Baik Bapak Ibu, tadi demikian presentasi dari kami, Ulfa Handayani dan Bella Karmila. Apabila ada hal yang mau ditanyakan silahkan, atau apabila ada hal-hal yang ganjelan gitu, silahkan. Ada Bapak Ibu? Tadi mungkin menjelaskan sedikit dari teori 5 teori kontrol ya Bu Ulfa. Jadi 5 teori kontrol, balik lagi Bu Ulfa sedikit menambahkan mungkin. Terus, nah ini yang penghukum tadi Bu Ulfa, bukan? Nah ini nih. Nah ini yang digembar-gemborkan di program pendidikan guru penggerak di modul ini. Posisi kontrol sebagai guru ini kan ada yang jadi penghukum, ada yang jadi pembuat rasa bersalah, ada yang berposisi sebagai teman, ada yang berposisi sebagai pemantau, dan ada yang berposisi sebagai manajer. Nah, diharapkan kita sebagai pendidik ataupun orang tua di rumah berperan sebagai ini manajer, ya. Itu pun, tapi emang kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada beberapa anak yang dalam tanda kutip itu sangat bandel, yang tidak bisa kita gunakan posisi kita sebagai manajer. Mau nggak mau kita gunakan sebagai penghukum, seperti itu. Tapi kita usahakan dulu kita itu menjadi sebagai seorang manajer saat anak membuat sebuah kesalahan gitu. Kan bedanya apa? Kalau penghukum itu, kalau guru sebagai penghukum ketika anak melakukan kesalahan pasti menghukum. Awas ya, kamu hari ini berantem, berarti kamu push up di lapangan 20 kali misalnya. Itu artinya penghukum. Nah, usahakan jangan menjadi penghukum gitu loh. Usahakan ini manajer. Kalau manajer itu, yaitu yang kita tadi sebutkan, menggunakan restitusi segitiga. Ya Bu, mana restitusi segitiga tadi? Nah ini menstabilkan identitas. Kenapa kamu melakukan kesalahan? Gitu ditanya dulu. Nah terus memvalidasi. Oh ibu tahu alasan kamu melakukan kesalahan ini karena kamu pasti ada alasannya gitu. Terus tanya kepada anak alasannya apa tuh. Nah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan apa sih yang ada di dalam diri. Makanya tadi kita gitu ya, nanti diharapkan guru itu membuatnya bukan peraturan kelas lagi, tapi keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya ada konsekuensi. Semisal tidak datang telat, di bawahnya kan ada hukuman ya. Kalau telat kalian semisal menyapu di selasar, nah itu ada konsekuensinya, ada hukumannya. Kalau keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak, berbentuk keyakinan diri. Jadi anak diminta untuk mencari tahu. Terus tidak ada kata-kata negatif, tidak, itu nggak boleh Bu. Jadi kalau di keyakinan kelas semisal tidak telat, nggak boleh tuh. Bagusnya gimana? Datang tepat waktu, seperti itu tulisannya. Terus semisal tidak mencoret-coret tembok, itu tidak boleh kata-kata seperti itu, kan negatif kan. Jadi gimana dong supaya tetap bersih? Bagaimana? Menjaga kebersihan gitu, seperti itu. Jadi kalau di dalam keyakinan kelas tidak menggunakan kata negatif, tidak. Usahakan semuanya berbentuk positif, dan paling banyak itu 7 poin ya Bapak Ibu. Terus di bawahnya yaitu tidak ada konsekuensi atau hukuman. Biarkan mereka meyakini, coba kalau kamu kelas kamu selalu bersih, bagaimana rasanya gitu ditanya. Oh, belajar akan enak. Itu kan keyakinan mereka kan. Oh iya, kalau kelas bersih pasti yakin kan bakal enak belajar, yakin. Nah, itu namanya keyakinan kelas, seperti itu. Terus kalau kamu selalu mengerjakan tugas dengan baik, bagaimana? Pasti aku pinter, pasti aku bisa. Gitu. Itu kan keyakinan. Jadi dari dalam internal mereka, bukan eksternal. Itu. Ya Bapak Ibu. Nah, ini yang Ibu Ulfa contohkan ini dalam membuat keyakinan kelas. Jadi ayo gini loh, kita jadi anak diajak begini loh. Yuk kita mau kelas kita itu seperti apa gitu loh. Ditampung tuh pendapatnya, ditulis. Kalau kami tuh ditulis di kertas, terus tempelin semua keyakinan mereka. Nah dari keyakinan yang banyak itu kita ambil persamaannya gitu.
baru dibuatlah menjadi sebuah keyakinan kelas dan ditulis ditempel di kelas. Tuh. Itu ya Bapak Ibu yang tadi perlu mungkin ditambahkan sedikit. Demikian dari kami. Ada pertanyaan Ibu Ani? Boleh Ibu Neni silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Mila dan Bu Ulfa yang sudah memberikan kesempatan kepada saya ya untuk bertanya. Gampang aja sebenarnya. Tadi kan Bu Mila bilang dari paparannya mengatakan tidak perlu adanya kayak punishment ya. Terus udah gitu nggak ada yang namanya apalagi kayak hukuman atau misalnya kayak hadiah atau segala macam gitu kan. Nah untuk anak-anak di SD itu bagaimana ya Bu Mila, misalkan kalau misalnya kita kasih sesuatu gitu kan, terus si anak kan jadi bersemangat ya untuk belajar atau misalnya melakukan sesuatu hal gitu kan. Kalau misalnya tidak ada hukuman atau penghargaan kepada si anak untuk menumbuhkan rasa si anak tersebut semangat dalam belajarnya itu bagaimana? Itu aja sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bu Neni. Berdasarkan pengalaman gitu ya, pengalaman dan ilmu yang kami dapat, yang tadi ada di posisi 5 itu Bu Neni, yang mana Bu Ulfa? Yang posisi 5 itu ada yang penghukum, pemantau, teman, manajer. Emang kan saya bilang diusahakan kita tuh menjadi manajer, tapi terkadang kita juga tidak bisa menutup mata bahwa emang ada anak atau kondisi yang memaksa kita untuk tetap menjadi penghukum ataupun pemantau ataupun teman. Kadang saya pun kemarin saat melaksanakan pelatihan kan ditanya refleksi, Bapak Ibu biasanya menjadi apa, sebagai apa, posisi kontrol yang mana. Saya pribadi kebanyakan sebelum memperoleh ilmu ini sebagai teman atau enggak pemantau. Ya sudahlah, Ibu tahu kamu salah, tapi lain kali jangan dilakukan lagi ya, gitu. Itu kan posisi pemantau. Itu kalau posisi teman ya udahlah, kamu besok-besok jangan seperti itu, gitu kan. Ibu tahu kok kamu bagaimana, gitu. Nah itu emang untuk apa ya, perlu proses sih seperti sebenarnya, dan kamu pun masih belajar untuk menerapkan hal seperti ini, yaitu apa ya, dari keyakinan kelas itu sih sebenarnya dibikin dulu Bu Neni. Semisal anak nakal, ayo semisal apa ya, berantem ya, ayo keyakinan kelas mana yang kamu yakini. Biarkan anak berpikir, atau enggak mungkin melihat keyakinan kelas yang sudah ditempel, biarkan anak menemukan sendiri gitu loh. Ya emang perlu proses ya segala sesuatu, soalnya kan dari internal sendiri gitu, bukan eksternal. Kalau hadiah itu kan eksternal ya Bu Neni ya. Kalau yang diharapkan dari apa ya, yang diharapkan gitu loh, ya menggunakan itu apa namanya, sebagai manajer. Jadi anak biarkan dapat motivasi dari diri sendiri untuk melakukan kebaikan itu. So emang susah sih sebenarnya, cuman ya mari kita berusaha aja gitu ya. Iya, dicoba terus karena kan tidak mudah dalam merubah anak, apalagi ya. Emang ya banyak keluhan sebenarnya di guru SD, karena guru SD itu tidak mudah ya, apalagi dengan anak kecil seperti itu. Demikian Ibu Neni jawabannya. Bu Ulfa mau menambahkan? Tidak cukup. Ada lagi Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada kami cukupkan di sini penyebaran pemahaman dari modul 1.4. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah yang berkenan hadir di sini, kepada rekan-rekan guru yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke Bu Yuli. Ya nggak apa-apa, kesana dulu Bu Ani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Anggraini dari SDN Petamburan 01. Di sini saya sebagai rekan dari Ibu Ulfa Handayani dan Ibu Milah Karmilah, CGP Angkatan ke-7. Baik, sebelumnya pada waktu kesempatan yang lalu kami diberikan kesempatan untuk mengikuti desiminasi mengenai budaya positif di sekolah. Nah, dari beliau berdua mengembangkan budaya positif di sekolah yang memberikan tambahan warna baru bagi sekolah kami. Di antaranya adalah bagaimana seorang guru dapat berperan penting dalam pengambilan keputusan setiap permasalahan bagi siswa. Setelah mengikuti desiminasi tersebut, saya baru menyadari bahwa ternyata selama ini saya sendiri sebagai guru baru berperan sebagai controlling dan fasilitator saja atau sebagai teman saja terhadap siswa. Tetapi setelah dari materi yang kami ikuti, ada pengembangan lain, idealnya bahwa seorang guru itu harus berperan sebagai manajer. Ya, akhirnya dari manajer itu diharapkan bisa mengatur pembelajaran dari awal sampai ke akhir gitu. Jadi seorang guru lah yang mengatur pembelajaran di kelas. Kemudian sebagai manajer, seorang guru juga harus bisa memberikan arahan kepada siswanya bagaimana atau langkah-langkah apa yang harus mereka ambil selama pembelajaran tersebut. Kemudian dari hasil desiminasi kemarin adalah disebutkan bahwa ada sistem restitusi, ya, sistem restitusi yang kami juga baru tahu ya kemarin. Restitusi itu adalah tidak menyalahkan segala kesalahan dari siswa, tetapi memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan sendiri masalahnya. Kemudian siswa bisa memberikan jalan keluarnya gitu dari masalah yang mereka hadapi. Guru memberikan kesempatan sehingga siswa tersebut bisa tahu apa sih kesalahan mereka, menyadari kesalahan mereka, dan akhirnya murid tersebut tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu beberapa budaya positif yang kemarin kami dapat. Semoga budaya positif tersebut bisa kami kembangkan, terutama kami sebagai guru, untuk dikembangkan kepada siswa sehingga nanti bisa menjadi pembiasaan yang baik di sekolah, pengembangan yang baik. Baik, kepada Ibu Mila dan Ibu Ulfa, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Din Septiani. Saya siswa kelas 6A dengan wali murid Bu Milah. Pendapat saya setelah melaksanakan kegiatan pembuatan keyakinan kelas, saya merasa bahwa apapun itu yang akan dilaksanakan akan menjadi konsekuensinya. Dan di sini konsekuensinya adalah konsekuensi yang bernilai baik. Dan setelah saya melaksanakan praktik restitusi, saya menjadi tahu dan sadar bahwa setiap apa yang kita lakukan harus atas kesadaran sendiri dalam memperbaikinya. Demikian pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Renita Nitya. Saya siswa kelas 6A SDN Petamburan 01. Pendapat saya setelah
kelas, saya bersama-sama melakukan pembuatan keyakinan kelas. Saya jadi tahu bahwa keyakinan kelas itu dibuat dari peraturan kelas yang diyakini menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat positif atau baik, seperti membuang sampah pada tempatnya. Saya yakin kalau membuang sampah pada tempatnya, kelas dan sekolah akan selalu bersih. Dan setelah saya melaksanakan praktek restitusi, saya menjadi lebih baik. Demikian anggapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah
pengimbasan aplikasi rapot Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar ya. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Ulfa untuk materi kurikulum rapot kurikulum Merdeka. Salawat serta salam mari kita mari kita aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kepada yang terhormat Ibu Bapak Kepala Sekolah Bapak Selamat Mugiono, kepada yang terhormat Ibu Wakase, Ibu Nita Anggraini, kepada yang terhormat guru-guru senior, rekan-rekan guru semua, serta rekan-rekan pendidik yang hadir pada kesempatan kali ini. Mari kita buka acara ini dengan pembacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pembuka, Ibu Wakasek akan menyampaikan sambutannya. Pada Ibu Waka, saya persilakan. Ya, itu saja. Terima kasih dukungannya kepada teman-teman semua. Semoga kita semakin sukses, semakin solid, semakin kompak untuk menuju kesuksesan. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang lain kami kerjakan di kelas masing-masing untuk prakteknya, dan untuk ini budaya positif mungkin sebenarnya setiap tugas itu emang harus diimbaskan ke sekolah gitu ya. Tapi saya pikir ya sudahlah, yang bisa dikerjakan di kelas ya di kelas dulu gitu. Mungkin insya Allah nanti pembahasannya setelah selesai hasilnya ya. Yang untuk tugas sekarang adalah pengembangan budaya positif sekolah. Sebenarnya kemarin di diskusi LMS kami, pengembangan apa yang sudah dilakukan di sekolah. Saya pribadi bilang bahwa di sekolah saya di SD Petamburan 01 itu sudah banyak budaya positif yang dikembangkan, seperti kebiasaan-kebiasaan gitu. Nah, terus diminta yang mana sih yang mau dikembangkan yang belum optimal gitu loh. Nah, saya diskusi sama Bu Ulfa ya, ternyata yang belum optimal itu mengenai sampah. Itu ya Bapak Ibu. Saya juga sudah ngobrol dengan Ibu Nita, sudah dengan Bapak Kepala Sekolah juga gitu. Oh iya bagus, ini lanjut gitu ya. Ini Bapak Ibu latar belakangnya adalah mewujudkan profil pelajaran Pancasila yang ini ya, yang 5 ini. Mungkin kalau yang kurikulum Merdeka sudah sangat melotok. Nah, kita katanya yang kurikulum 13 itu harus itu ya Bu Ulfa, yang sekarang ada P itunya katanya Bu Ai. Ada profil pelajaran Pancasilanya di rapot ya. Ya, ini beriman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berbineka global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, ini adalah visi sekolah kita nih. Saya ambil dari buku kurikulum, mewujudkan siswa yang bertakwa, berakhlak mulia, terampil, berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, berkarakter serta peduli terhadap lingkungan. Ya. Nah, di sini budaya positif yang akan dikembangkan adalah peduli terhadap lingkungan. Ya, visi kita salah satunya adalah peduli terhadap lingkungan. Aspek yang akan dikembangkan adalah aspek membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini slogan saya sama Bu Ulfa harang, tapi nanti kalau teman-teman mau ide usul apa sih kata-katanya yang oke, kata Bu Ai kemarin tekad apa yang bisa dikembangkan ya, Bu Ai ya? Sekolah bersih, nyaman, peserta didik bahagia. Nanti kalau ada ide masukan boleh. Ya, kita ngambil bahagianya karena kan di Hajar Dewantara itu kan anak bahagia. Betul. Jadi kami diajari filosofi pemikiran di Hajar Dewantara gitu. Salah satunya anak itu sebenarnya harus bahagia. Ya, anak itu harus bahagia. Kalau di iniin panjang sih ya Bapak Ibu, langsung aja. Rencana aksi ini membuat tim murid yang kita namakan polisi sampah atau disingkat pola. Yang kedua, sebagai proyek awal, tim pola diambil dari kelas 6A dan 4B. Tapi kalau 6A mungkin sampai semester 1 aja ya Bu Ulfa. Nanti semester 2 kita rolling ke kelas 4 dan 5 gantian ya. Jadi kelas 6 khusus kelas A-nya kan yang dipakai, jadi hanya semester 1. Terus setiap tim terdiri dari 10 siswa, jadi total ada 20 siswa per kelas. Total sama kelas Bu Ulfa jadi 40. Tim dilengkapi atribut yaitu berupa slayer atau ID card rencananya ya. Kalau Bapak Ibu mau ngasih masukan boleh pakai baju atau apa. Berarti nanti saya mengajukan ke Ibu Bendahara ya, Ibu Bendahara. Seperti itu. Nah, baiknya apa yang mau identitas polisi sampah, mau apa? Mau yang di tangan atau mau baju atau mau topi,
flash layer gitu ya. Sementara saya bilang ke anak-anak pakai slayer dulu sama ID card karena waktunya mepet berbarengan untuk laporan kami. Terus yang terakhir, yang selanjutnya menentukan titik pantau sampah terdiri dari 10 titik pantau. Lalu satu titik pantau itu nanti akan dipantau oleh 2 siswa. Rencana pelaksanaan kami jadi sebenarnya sudah berjalan dari kemarin. Anak saya sama Bu Ulfa sudah melaporkan hasil mereka. Terus selanjutnya adalah menentukan jam pantau, yaitu sebelum masuk kelas, istirahat pertama dan istirahat kedua serta jam pulang. Nah ini ada timnya dari kelas 6A dan 4B. Jadi kelas pagi dipantau oleh kelas 6A, yaitu jam masuk sama jam istirahat pertama. Terus istirahat kedua sama jam pulang itu oleh kelas 4B gitu. Pindah dulu Pak. Nah ini lokasi titik pantau, kalau Bapak Ibu mau ngasih masukan boleh. Titik pantau lantai dasar, berarti lantai bawah ya, dimulai dari teras kantor sampai depan lab IPA. Terus yang kedua lab IPA sampai kantin. Titik pantau selanjutnya meja piket yang biasa Pak Puja sampai tangga 1. Terus yang keempat toilet perempuan, yang kelima toilet laki-laki. Naik ke lantai 1 ada kamar mandi, lab komputer sama teras mading. Itu yang jadi titik pantau. Yang kedua dari kelas ini berarti sebelahnya lab itu dipakai katanya kelas 2 ya. Kelas 2 sampai 4A sampai berarti sampai sini, kelas 4B atau kelas 1. Selanjutnya tangga 1 dan tangga 2. Setiap tangga kan memang selalu ya kalau istirahat ada sampah ya. Nah, itu titik pantau juga. Naik ke lantai terakhir, lantai 2 itu titik pantau toilet ujung sama teras mading dan teras 6B atau kelas Bu Ai. Di situ. Terus yang kedua teras kelas 6C sampai teras 5B. Ini 10 titik pantaunya. Kenapa? Halaman yang mana? Nah kemarin anak-anak nanya Bu gimana lapangan katanya. Terus saya bilang kalau lapangan itu harus kolaborasi dengan 03 karena yang nyampah kan bukan 01 aja gitu. Kita fokuskan dulu di 01, nanti kalau sudah berjalan lancar kita kembangkan, kita kerjasama ajak mereka gitu. Nah terus ini tim pola kelas 4A, satu tim ada 2. Lanjut Bu Pak. Aminah, ya. Ini pembagiannya. Ini kelas saya yang sudah dibagi. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi minta tolong nanti khususnya guru kelas mungkin minta tolong disosialisasikan kepada siswa-siswanya bahwa mulai hari ini, sebenarnya mulai kemarin ada tim polisi sampah yang akan memantau mereka membuang sampah sembarangan. Harapan kami kalau ada polisi kan biasanya anak takut seperti kita aja ya, oh iya nanti ada polisi sampah gitu. Tolong sampaikan bahwa nanti ada polisi sampah yang akan menegur mereka bila mereka buang sampah sembarangan. Jadi jangan marah kalau mereka ditegur. Itu kami pun mengajarkan kepada anak kami bahwa saat menegur itu gunakan kata-kata yang santun. Tidak melulu, hei buang sampah, nggak seperti itu. Gunakan kata yang santun, tolong ya kamu kan buang sampah, tolong buang sampahnya. Terus ada pertanyaan dari anakku, semisal nggak ketahuan nih, nggak kelihatan yang buang sampahnya siapa. Guru tuh gunakan kata-kata yang santun. Tidak melulu, hei buang sampah, nggak seperti itu. Gunakan kata yang santun, tolong ya kamu kan buang sampah, tolong buang sampahnya. Terus ada pertanyaan dari anakku, semisal nggak ketahuan nih, nggak kelihatan yang buang sampahnya siapa. Ya saya bilang ya untuk sementara ya kalian sukarela dulu, jadi kalian yang buang sampahnya. Gitu dengan harapan nanti kalian kalau orang-orang yang lain sudah tahu kalian tim polisi sampah, nanti kalian ajak mereka untuk ikut memantau. Bila ada yang buang sampah sembarangan, tolong ditegur, kalau nggak bilang ke mereka. Terus kata mereka, Bu, gimana kalau marah katanya gitu. Ya udah kalau kamu tidak bisa menangani, boleh lapor ke ibu atau ke guru kelasnya. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Mohon dukungannya, mudah-mudahan sih sebenarnya ini harapannya ya bukan hanya untuk tugas kami, karena CGP ini harapannya ya terus dilaksanakan selanjutnya gitu, pengembangan. Sementara ini dulu yang ingin saya kembangkan sama Bu Ulfa, sebenarnya banyak kan bisa pengolahan sampah. Kemarin masukan dari Bu Ani lanjut ke pengolahan sampah, lanjut ke taman seperti itu. Tapi pelan-pelan dulu, kita awali dari sini dulu. Bismillah ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sekolah kita tambah maju karena saya lihat cukup kumuh gitu. Itu aja. Ada pertanyaan Bapak Ibu atau ada masukan buat kami? Ya, boleh. Luar biasa, programnya sangat bagus ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Cuma yang saya pikirkan itu cuma satu ya, karena kan dilaksanakannya di waktu istirahat dan anaknya mungkin semua anak yang ada petugas ini bertugas di beberapa, satu pagi istirahat dan pulang kan. Saya mau berpikirnya
bagaimana anak-anak ini kapan dia ada waktu untuk istirahatnya gitu. Terima kasih. Bagus, dan ini pertanyaan juga diajukan sama anak-anak kemarin. Saya bilang kalian polisi sampah tetap berjalan, jajan pun tetap jalan Bu Ai. Jadi kalian tetap jajan silahkan. Setelah jajan, setelah makan kalian pantau. Atau kalian bisa pura-pura sambil makan, sambil ngeliatin. Saya bilang begitu Bu Ai. Begitu. Ya mungkin kalau ada masukan silahkan, bagusnya bagaimana ya teman-teman. Ada masukan? Baiknya bagaimana Bu Ani? Ya. Terima kasih Bu Mila. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya kemarin sudah sosialisasi ke anak, jadi bukan hanya membuang sampah saja. Jadi pada saat ada sampah di dekatnya, nah itulah kita harus bergerak. Kalau cuma di monitor ditukar aja, buat kalau kata saya nanti sampahnya nggak berkurang gitu. Nah, mungkin nanti bisa juga disosialisasikan ke murid kita yang di kelas. Jadi manakala di dekat kita ada sampah, tanpa disuruh kita sudah bergerak gitu. Itu Sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas mengenai apa sih harapan kalian dengan kondisi kelas sekolah kalian, ya kalian kemarin sudah menempelkan harapan keinginan kalian terhadap sekolah dan kelas kalian, ya. Nah yang akan kita ambil adalah pengembangan budaya sekolah, pengembangan budaya positif sekolah. Ya, sekolah kita SD Petamburan 01. Nah, kalian harus tahu visi sekolah kita apa sih? Mewujudkan siswa yang bertakwa, berakhlak mulia, terampil, berwawasan pengetahuan, teknologi, berkarakter, serta peduli terhadap lingkungan. Ya, peduli terhadap lingkungannya dalam hal apa? Karena kemarin kita punya masalah di kebersihan, rata-rata kalian pengen sekolahnya kelasnya bersih, betul nggak? Nah, kita kembangkan ya. Nah, program Ibu adalah ini ya, peduli terhadap lingkungan, aspeknya disiplin membuang sampah pada tempatnya. Nah, sebagai langkah awal, kelas 6A dan 4B akan dijadikan proyek percontohan kelas lain, ya. Kalian akan dijadikan tim polisi sampah, ya. Tim polisi sampah apa tugasnya? Memantau orang-orang yang biasanya buang sampah sembarangan, ya. Jadi nanti ada titik pantau, mana aja nih titik pantau saya, bisa Pak Ujan sama si Devani, gimana titik pantaunya? Kalian lihat, oh hari ini tidak ada sampah, begitu di jam-jam istirahat, jam masuk sama jam pulang ada sampah. Nah kalian tegur kalau ketahuan orangnya.